Up Corner. FM Up Radio, The Winning Station. Selamat siang Up Mini, apa kabar Anda? Saya Santi Rosalia masih setia dan sekarang sudah bergeser ke studio 2 ya. Tadi saya bersama Anda di studio 1 dan sekarang Anda bisa menyaksikan juga siarannya Up Radio melalui YouTube Live, Instagram Live Up Radio Semarang. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami tentu saja melalui WhatsApp kami di 0878 333 400 atau melalui YouTube Live Up Radio Semarang dan juga Instagram Live Up Radio Semarang. Jangan lupa Anda yang masih jauh dan sibuk untuk driving barangkali ya, Anda bisa juga mendengarkan lewat live streaming kami upradio.id. Dan di studio sudah hadir tamu kita seperti yang sudah diinformasikan lewat media sosial. Ada Bapak Hendrik Setiawan, ini beliau sangat akrab sekali ya dengan Up Radio. Dan baru kali ini kita hadirkan kembali, setahun kita nggak ketemu dengan beliau. Lama sekali ya, dari 2020 sekarang sudah tahunnya berubah lagi menjadi 2021. Kita sapa dulu, beliau adalah PLT Kepala BLU UPTD Trans Semarang. Selamat siang Pak dan semangat pagi, apa kabar Pak Hendrik? Alhamdulillah baik Mbak Santi, selamat pagi, selamat siang juga. Ada pendengar Up Radio, Up Mania. Sudah setahun ya Mbak ya? Setahun Pak kita nggak ketemu, iya. Dulu terakhir ketemu 2020 kan 2020, Pak? Iya. Sekarang sudah 2021 dan tepatnya 14 Januari Pak. 2020 belum berkumis, sekarang 2021 sudah berkumis. Karena sering pakai masker itu ya Pak? Iya. Oh iya. Kalau mau cukur nggak bisa karena pakai masker. Oh iya, mulai nih Pak Hendrik sudah mulai ya. Nah Pak Hendrik, ini kan baru masuk tahun 2021 ya. Iya. Sepertinya waktu kita berada di 2020 itu lama banget Pak, karena kondisi pandemi yang memang merubah habit kita dan membuat kita jadi menunggu sesuatu yang belum tentu ya Pak ya. Sampai sekarang pun kita belum tahu kapan ini akan menjadi cerita saja dan selesai. Nah, yang kita tanyakan adalah sekarang Trans Semarang apa kabar Pak Hendrik? Trans Semarang alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus beroperasi. Meskipun di 2020 kita juga kena dampaknya. Betul. Terutama kita harus membatasi jumlah penumpang yang ada di armada juga dengan social distancingnya, dengan pemakaian masker di tangannya. Kita juga harus selalu sedia protokol kesehatan tersebut, terutama masker untuk karyawan, hand sanitizer juga kita sediakan di beberapa halte juga di dalam armada gitu. Iya. Dan termasuk juga ini ya Pak, untuk maintenance armadanya ya, ada penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya? Ya, dari awal kita pandemi kita sudah persiapkan juga teman-teman yang ada di lapangan, kita bagi jam dan tugasnya. Ada yang penyemprotan di halte, di kantor, juga di armada. Untuk di armada sendiri kita lakukan rutin setiap selesai pelayanan, kira-kira jam 8 malam, jam 9 malam itu selesai pelayanan. Sebelum dilakukan maintenance mesinnya, kita lakukan penyemprotan pasti itu. Untuk pagi, setiap pagi karyawan kita cek suhunya juga. Terus beberapa minggu sekali kita dropping vitamin untuk karyawan kita juga. Pengemudi sendiri kita tiap pagi sediakan makan pagi agar imun mereka yang ada di lapangan selalu terjaga. Oke, jadi sebegitu penting banget ya Pak untuk bisa mempersiapkan segalanya, termasuk juga driver-driver yang akan melayani masyarakat Semarang, Pak Hendrik ya? Iya, karena mereka ujung tombak kita, Trans Semarang itu. Betul. Nah, secara operasional jam, apakah ada reschedule atau seperti apa Pak Hendrik dari operasional biasanya? Kalau di 2020 kita karena ada PKM ya, kita menyesuaikan. Terus untuk di 2021 ini karena PKM-nya jamnya masih bisa sampai malam, nggak seperti yang PKM dahulu. Kemungkinan ini kita masih ada di pagi hari aja. Biasanya jam 5.30 kita berangkat dari Pool, sekarang 5.45 agar sampai di balai kota di transit kita bisa masuk. Oke. Ya.
Ya, dan ini ada PSBB juga di beberapa titik ruas harus ditutup. Apakah ini ada pengaruh juga Pak dengan operasional Trans Semarang, Pak Hendrik? Untuk ruas sendiri kita ada pengalihan jalur di 3 ruas jalan, yaitu di Jalan Tanjung, Jalan Supriyadi, juga di Lamper. Karena di jalan tersebut ditutup 24 jam. Ya. Untuk Jalan Pemuda dan lainnya masih aman. Karena jam 6 sampai jam 9 malam ya, Mbak ya. Baik, Pak Hendrik, ini untuk para penumpang sendiri, apakah mau masuk ke bis ada dicek suhunya juga atau seperti apa, Pak? Untuk di beberapa titik halte kita sudah ada thermal kamera, jadi tanpa dicek pengguna jasa kita sudah bisa mengetahui suhunya. Jadi thermal kamera tersebut ada suaranya juga, indikatornya, jadi yang melebihi akan ketahuan suhunya. Terus untuk beberapa titik juga menggunakan termogan secara bertahap. Nanti kita semua petugas akan kita lengkapi termogan tersebut karena keterbatasan sumber daya kita yang ada di pemerintah. Dan ini sebetulnya masyarakat juga harus sama-sama sadar ya Pak, ketika dia menaikin angkutan umum katakan seperti itu harus bisa menjaga diri dan menjaga yang lain ya. Jadi kalau pernah nggak ketemu sebuah case gitu ya Pak, orangnya ngeyel gitu loh Pak, tetap mau naik gitu Pak? Ya, dari awal kita berharapnya, mungkin dari awal kita masih memaklumi ya, ya untuk terutama memakai masker memasuki armada. Kita berharap masing-masing pengguna jasa itu sudah sadar diri lah, terutama masker sama hand sanitizer. Pernah beberapa kejadian, pernah pegawai kami yang ada di dalam armada melarang seorang penumpang karena tidak memakai masker atau memperingatkan tidak memakai masker tersebut memukul. Tidak terima penumpang. Tidak terima. Pernah juga ya kita selesaikan secara kekeluargaan lah. Karena kan mungkin kesalahpahaman atau ketidaktahuan. Terus ada juga yang marah-marah, itu ada juga sih gitu. Jadi memang kesulitan teman-teman di lapangan masih banyak ya Pak untuk bisa memberikan awareness ke masyarakat bagaimana sama-sama memutus mata rantai COVID ini dan tetap menggunakan fasilitas umum gitu. Betul, ya Pak ya. Untuk sampai sekarang juga terkait social distancing juga masih banyak juga karena kita sudah mengurangi 50%, tapi karena keadaan di dalam armada tidak seperti keadaan di luar armada ya, jaraknya emang bisa berjarak-jarak 1 meter atau 1,5 meter gitu. Tapi dalam armada kan kita menyesuaikan dengan Permenhub 50% total penumpang. Ada juga yang komplain juga sebaiknya kursi ataupun pegangan dikembalikan lagi karena seharusnya pengguna jasa sudah sadar diri. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta menuruti kemauan dari dua sisi pihak. Kita ambil jalan tengah yang terbaik lah, karena pandemi ini masih berlangsung. Kita ya tetap masih mematuhi protokol yang ada sih. Jadi secara layout bis pun berubah ya Pak? Untuk tempat duduknya sudah kita kurangi, kita ambil pegangan juga kita ambil separuhnya. Jadi memang kalau tadi yang disampaikan Pak Hendrik dikembalikan. Ya kalau dia taat ya Pak. Habis itu nggak taat repot juga ya kalau kita. Baik, Anda yang ingin bergabung silakan saja. Anda bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 333 400 atau juga melalui Instagram Live Up Radio Semarang dan juga YouTube Live Semarang. Nah untuk 2021 ini Pak, bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Trans Semarang sendiri Pak Hendrik? Untuk pelayanan di 2021 ini kami berusaha lebih baik daripada 2020 untuk pelayanannya. Akan kita perbaiki yang kurang-kurang di 2020 nanti, supaya di 2021 ini semua pengguna jasa merasa aman, nyaman dan merasa protokol kesehatannya terpenuhi. Nah, gitu. Baik, ini sudah ada yang bertanya lewat WhatsApp. Kita buka dulu dari Dian di Gayam Sari. Saya pernah naik BRT Pak, ketemu dengan petugas yang ketika ditanya jadi kurang ramah Pak. Sampai buat saya salah jalur juga Pak.
ini baiknya gimana ya Pak? Saya bisa mengadu atau melapor kemana untuk keluhan-keluhan dari krunya Trans Semarang? Terima kasih. Dian di Gayam Sari. Ya, ada beberapa aduan juga. Paling gampang itu lewat aduan lewat DM IG kami. Pasti akan kami respon. Yang penting laporannya lengkap, waktu dan nomor armadanya. Nah, untuk kemarin juga ada sempat seperti itu. Nama juga nggak Pak? Nama ada nickname nggak ada? Tidak usah. Yang penting waktu dan nomor lambung armadanya itu sudah karena kita punya data yang ada jadwal ya Pak? Jadwalnya ya. Oke, jangan lupa Bu Dian, silakan saja ada IG-nya Trans Semarang yang itu bisa di DM Anda. Keluhannya adalah jam berapa Anda mengalami peristiwa itu ya. Kemudian jurusan Pak? Jurusan tidak perlu. Nggak perlu ya. Nomor armada. Nah, itu atau, sudah ada. Atau fotokan tiketnya aja enggak apa-apa itu. Oh, fotokan tiketnya juga ya. Jadi bukti bahwa Anda tidak abal-abal juga melaporkannya ya Pak ya. Dan ini harus betul-betul otentik. Baik, terima kasih dan Anda masih kita tunggu lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita akan break dulu ya untuk mempersilahkan beberapa pesan yang mau lewat. Dan kita juga akan break dulu karena tehnya juga sudah harus kita sediakan kepada Pak Hendrik ya. Baik, Apmenia, Trans Semarang menciptakan pelayanan angkutan massal BRT Trans yang profesional, mandiri, dan bisa diandalkan. Anda warga Kota Semarang kalau belum naik Trans Semarang, belum asik dong sebagai warga Kota Semarang. Kami akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Up Radio. Up Corner 98.5 FM Up Radio The Meaning Station. Kita lanjutkan lagi Up Corner hari ini spesial bersama Trans Semarang. Dan masih bersama dengan Pak Henry Setiawan. Beliau adalah PLT Kepala BLU UPTD Trans Semarang. Kita masih berbincang tentang pelayanan BRT Trans Semarang di tahun 2021 ini. Dan sudah banyak pertanyaan yang datang Pak Henry. Kita langsung saja membuka WhatsApp yang sudah dikirim ke 0878 33 300 400. Ini ada Mas David. Bapak, waktu tunggunya bisa dipercepat karena biasanya nunggunya lama Pak di halte BRT. Untuk headway waktu tunggu itu kita usahakan tidak berubah dari dulu, tapi karena kita pandemi, pastinya kapasitas armada yang seharusnya bisa full harus dikurangi menjadi 50. Jadi untuk jam-jam sibuk, jam-jam penuh kita rapatkan. Jadi imbasnya di jam-jam siang yang agak longgar penumpangnya, kita jamnya kita longgarkan. Jadi di saat pandemi ini di pagi hari sama di sore hari itu kita rapatkan. Jadi imbasnya di jam-jam siang itu agak lama itu. Oh, gitu ya. Jadi memang jam yang ramai itu mencoba berikan satu solusi ya Pak ya? Iya, agar penumpang yang biasanya satu bis itu bisa penuh, kita alihkan menjadi 2 armada gitu. Oke. Dan itu yang membuat sebetulnya jadi nunggunya lama ya. Apakah pernah terjadi penumpukan yang cukup banyak juga Pak di BRT Pak? Di mana? Halte Pak? Lumayan Bu, di awal-awal pandemi itu masih banyak pengguna jasa yang memang belum tahu ya perubahan-perubahan tersebut. Itu kita kesulitan juga untuk menghandle para pengguna jasa, sehingga kadang ada yang komplain tidak mendapatkan armada tersebut. Oh iya, betul. Juga kalau nanti kita cepatkan juga nanti berujung nanti armada kita juga kecepatannya melebihi yang kita tetapkan, jadi nanti kurang sopan juga di jalan. Banyak lagi laporan yang bis BRT ugal-ugalan lagi gitu. Iya betul. Iya, jadi memang dipilih safety-nya ya Pak ya, dan memang ini masih dalam kondisi pandemi, apapun yang terjadi regulasi dari pemerintah harus tetap ditaati. Dari Farel, nama saya Farel. Apakah prokes yang diberlakukan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan? Untuk saat ini saya rasa kami belum
memenuhi ya, karena memang keterbatasan sumber daya, tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk mencapai protokol kesehatan yang sesuai dengan standar ya Pak. Yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa kita taati, terutama soal infrastruktur yang harus kita sediakan. Betul sekali. Dan sebetulnya bicara soal prokes ini harus semuanya ya Pak ya, termasuk penumpang ya. Jadi bolehlah sekarang yang namanya masker itu kalau keluar rumah sudah SOP-nya adalah handphone, dompet, masker gitu ya. Hand sanitizer harus dibawa kemana-mana. Jadi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, kita harus saling mendukung agar semuanya berjalan juga. Untuk yang tadi terkait headway, biar waktu tunggunya tidak terlalu lama, bisa download aplikasi Trans Semarang. Jadi jadwalnya di aplikasi bisa melihat kedatangan armada. Jadi tidak menunggu terlalu lama di halte ya. Oh iya benar, itu sudah ada ya Pak semuanya. Jadi tidak terlalu lama, kemudian juga tidak ada penumpukan. Iya betul. Karena kita ada kesadaran ya untuk bisa social distancing itu. Baik Farel, terima kasih untuk responnya, dan berikutnya dari 08772444 ini. Tadi sempat ice breaking ya dengan Mbak dari Trans Semarang, bilang ada loh hashtag pelanggan setia gitu ya. Nah ini menanyakan soal promo Pak. Trans Semarang ada promo apa nih bulan ini dengan menggunakan GoPay atau OVO dan lain-lain. Kemudian sejak kapan ya berdirinya dan sudah lama berdiri Trans Semarang? Untuk promo bulan ini kita belum ada sih, tapi kita usahakan dengan mitra-mitra kita yang bekerjasama dengan kita untuk selalu melakukan inovasi-inovasi bekerjasama dengan kami, sehingga ada promo atau bantuan-bantuan yang bisa dinikmati oleh para pengguna jasa. Untuk Trans Semarang sendiri sudah ada sejak tahun 2009, jadi saya rasa ini berarti sudah ke-12 ya Pak, masuk tahun 12 ini. Iya. Jadi kalau anak-anak itu sudah beranjak mulai SMP. Soalnya Pak Hendrik punya anak SMP kali aja tahu ya beliau. Ya, anak saya yang lahir di tahun 2016 sekarang sudah masuk SMA kayaknya. Oh iya. Karena ini kan tidak ada offline ya. Tidak jelas ya Pak. Pokoknya sekolah aja online gitu ya Pak. Baik. Itu tadi ya yang tidak diberikan nama tapi nomor handphonenya sudah kami catat. Dan berikutnya adalah Fatma di Semarang. Mau tanya Pak, untuk tahun 2021 ini apakah ada rencana menambah koridor atau jurusan? Dari Indra di Semarang. Kayaknya sama juga Pak, tanyain promo nih Pak. Pelanggan setia ya. Seharusnya di tahun 2021 ini ada, tapi karena kami dari pemerintah menomorsatukan kesehatan dulu. Sementara ini kita tunda dulu supaya pandemi yang saat ini berlangsung segera berakhir, jadi kita selanjutnya bisa konsen lagi untuk pengadaan rute baru. Dan bicara soal cashless itu tadi berarti ada beberapa mitra yang digandeng oleh Trans Semarang Pak? Ada beberapa mitra, ada salah satunya GoPay, ada OVO, terus ada Link Aja, terus dari perbankan ada Brisi, Tapcash dari BNI, terus dari kita sendiri ada kartunya Bu. Oh gitu ya. Kartu Trans Semarang. Jadi bisa di top up itu ya? Bisa, kalau di Trans Semarang tersedia di halte Balai Kota. Di halte Balai Kota? Simpang 5. Oke, dan itu cara mendapatkan kartu Trans Semarang seperti apa di Pak? Di petugas kami ada, membeli 35.000 sudah termasuk pulsa 35. Oh, jadi membeli pulsa 35, membeli itu kartunya 35.000 itu sudah masuk pulsanya 35.000 ya Pak. Ini di halte Balai Kota dan Simpang 5. Oke, silahkan saja bisa datang ke sana. Dan ini lebih safety juga ya saat pandemi, jadi Anda tidak keluar banyak duit, tapi Anda cukup dengan kartu yang Anda punya. Berikutnya dari Mas Ilham Semarang. Terima kasih untuk Trans Semarang untuk pelayanannya yang baik. Karena saya pengguna BRT selama ini Pak.
Semoga tahun 2021 ini makin baik lagi untuk pelayanannya. Oh, ini adalah testimoni ya. Mestinya testimoni dimunculin wajahnya ya Pak ya di Instagramnya Trans Biar dapat Semarang hadiah gitu ya. Ada rewardnya dari Trans ya. Terima kasih. Kemudian Sony di Semarang, untuk pembayaran jika naik BRT apakah cashless semua atau masih bisa pakai uang tunai Pak? Terima kasih pertanyaannya. Ini yang sering ditanyakan juga. Kita pengennya sih cashless semua, tapi karena pengguna jasa itu tidak semuanya mempunyai alat-alat tersebut, jadi kita bantu dengan pembayaran tunai, tapi kita cashless kan gitu. Jadi ya, semua data yang masuk langsung dapat terekam di data kita nih. Jadi masih bisa ya Pak, nanti dibantu oleh petugas dan jadi tidak semua orang memang siap dengan alat-alat itu ya. Tapi kalau Anda tidak punya, pengen naik Trans terus nggak bisa kan nggak mungkin ya Pak, tetap dilayani ya. Jadi silakan saja Anda bisa datang ke halte di mana Trans Semarang bisa Anda dapatkan. Dari 085741 sekian. Saat ini tempat duduk dikurangi Pak, tapi jarak antara satu bus dengan yang lain lama banget. Kemudian saya juga pernah ketemu pramudi Pak, saat itu saya bayar tiket di bus, uang 10.000 dan pramudia bilang nggak ada kembalian. Itu maksudnya gimana ya Mbak? Maksudnya gimana Pak gitu? Saya tanyakan Pak Hendrik ya. Anda tanya saya tanya Pak Hendrik. Ya tadi untuk yang lama tadi imbas dari kita rapatkan di pagi ya? Sama di sore hari karena ada penumpukan penumpang. Jadi yang sedianya satu armada jadi 2 armada. Terus untuk petugas tiket tadi ya, petugas tiket kemungkinan mereka tidak siap dengan uang kembalian, kemungkinan juga mereka siapnya dengan cashless tadi Bu. Jadi sebenarnya bisa dibantu ya sama petugas ya Pak? Bisa dibantu. Biasanya kalau cashless kita dibantu dengan petugas, jadi kita cashless kan gitu. Oh iya. Jadi itu siapa? 085741 ya. Dan kemudian ini ada lagi nih, Pak Hendrik selamat siang, saya Yesaya David Lim di Bukit Sari. Di jalan khususnya koridor 5 dan 6 Pak, itu terdapat bus SGO 3 yang tidak ditemukan di tahun sebelumnya. Dalam rangka apakah itu Pak? Oh ya, terima kasih Pak David, pertanyaannya yang bagus. Kendaraan SGO tersebut untuk memenuhi kebutuhan armada karena physical distancing yang saat ini kita berlakukan. Jadi di koridor-koridor tersebut kebutuhan kebutuhan akan armada oleh penumpang kita sempat kalau sore itu pasti ada penumpang yang tidak terangkut. Jadi kita luncurkan bantuan armada cadangan tersebut. Jadi terakhir operasional jam berapa Pak kalau sekarang itu? Untuk saat ini kita terakhir operasional sampai di titik transit balai kota kita kurang lebih 6:30. 6:30 malam ya? 6:30 sampai jam 7 malam. Nah itu yang bantuan itu berjalan mulai? Dengan ada bantuan tersebut tetap jam 6:30 tapi kita untuk headway-nya kita atur lagi gitu. Jadi gitu ya? untuk bisa mengangkut penumpang yang di sore hari tersebut, jadi bisa terangkut semua ya. Oke, karena tadi ada pembatasan. Betul. Takutnya kalau numpuk sore hari sudah harus selesai sebetulnya ya Pak. Jadi penumpangnya lama sudah nunggu tapi tidak terangkut juga, kasihan ya. Oke, itu solusinya seperti itu Pak David. Dan Erika sekarang Pak, kalau bisa nambah armada dong Pak, kan soalnya penumpangnya dibatasin. Semoga tahun 2021 ini BRT Trans Semarang bisa nambah armada baru ya Pak, terima kasih. Kemudian selama PKM ini atau PSBB apakah ada perubahan jam operasional juga dari Randy? Wah ini pertanyaan 2 ditumpuk-tumpuk. Yang pertama minta armada Pak. Ya, terima kasih. Pengennya kita seperti itu, ada penambahan armada juga kita bisa pelayanan sampai malam, tapi karena kita ada keterbatasan sumber daya dan juga kajian-kajian yang harus kita penuhi terlebih dahulu, jadi untuk tahun ini kemungkinan hal tersebut masih belum bisa kita realisasikan. Terus kemudian tadi yang apakah ada perubahan rute untuk masa PSBB ini? Untuk PSBB perubahan rute hanya di rute
Jalan Tanjung tadi sama Supriyadi dan Lamper, yaitu koridor 4 sama feeder 2 sih. Ya, jam operasionalnya Pak? Jam operasional tetap di pagi hari jam 5:30 kita mundurkan dikit 15 menit jadi 5:45. Terus untuk jam terakhir layanan masih tetap. Oke. Itu ya Ren, jadi silakan saja bisa buka aplikasinya Trans Semarang di iOS bisa, di Android juga bisa semua. Oke, untuk bisa mengetahui jadwalnya ya Pak, dan kemudian armada sampai di mana itu ya. Betul. Sehingga Anda tidak terlalu menunggu lama, kemudian juga numpuk di halte. Kan bisa ngopi-ngopi dulu sambil nunggu armadanya datang. Oh gitu ya Pak. Padahal rumahnya jauh Pak. Coba begitu armada sampai jalan ini dia lagi ngopi Pak. Baru disuguhin sama istrinya, panas banget lagi. Kopinya baru jadi, armada udah datang. Waduh. Ketinggalan nunggu berikutnya. Baik, ini ada kabar awal tahun, ada feeder 3 Pak. Bagaimana kelanjutan dan rutenya? Dari siapa nih? Oh, tidak disebutkan nama, no name Pak. Oh ya, seperti tadi kami mohon maaf untuk di tahun 2021 ini kami belum bisa merealisasikan adanya penambahan rute baru karena kami dari pemerintah masih berfokus untuk penanganan kesehatan di COVID-19 ini. Oke, baik. Ini dari David lagi bertanya, dan pertanyaan saya, saran buat BRT, jam malam diadakan dong Pak, agar PNP Lembur bisa tetap berangkat pakai BRT gitu. Siap Mas, untuk kajian dan sumber dayanya sementara kita siapkan dulu. Jadi nanti kalau sudah ada kajiannya, kemungkinan bisa kita realisasikan. Oke. Baik. Pak, sebenarnya kalau di lapangan ya Pak, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Pak? Ini kan bagus banget ya, angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah dengan harga yang sangat bersahabat, kemudian juga dengan hal-hal yang nyaman banget. Ini sudah menjadi satu layanan yang optimal lah ya, atau sesuatu yang kita harapkan. Nah, dari Trans Semarang sendiri, apa yang harus diperhatikan kepada masyarakat juga sehingga ini bisa menjadi layanan yang betul-betul bisa dinikmati oleh semua masyarakat Semarang, Pak? Untuk Trans Semarang sendiri ya, dari kita sih, pengennya sih bisa melayani masyarakat dengan harga kaki 5 tapi dengan fasilitas bintang 5. Dengan tiket angkot tapi bisa merasakan kursi bisnis di pesawat. Pengennya gitu. Tapi itu semua perlu dukungan dari masyarakat juga supaya saran dan kritik yang bersifat membangun agar kita bisa mencapai itu semua juga. Kalau dari masyarakat sih pengennya sih ya transportasi yang aman, nyaman, juga tepat waktu, rata-rata gitu sih. Baik, ini ada yang masuk lagi dari 085292 sekian. Pak, mau usul Pak untuk halte di SMA 15 dan Unimus. Jadi halte transit K5 dan F2B. Ini kok detail banget ya. Betul ya Pak? Jadi agar fungsi feeder sebagai pengumpan bisa Bentar Pak, saya buka lagi. Bisa maksimal. Masa transit F2 cuma di halte Superindo aja? Iya, kita tahun ini ada evaluasi rute juga dari masukan-masukan dari masyarakat juga kita kumpulkan, kita kaji. Jadi nantinya apabila hal tersebut memungkinkan maka akan kita rubah juga. Terus juga infrastruktur, selain dari infrastruktur dari kami juga kita perlu dukungan infrastruktur dari dinas-dinas lain kayak seperti PU untuk di jalan ataupun di media jalannya tersebut. Dan nanti kita akan tanyakan lagi kalau di busnya sudah memenuhi prokes ya. Nah, feeder ini kan lebih kecil ya Pak. Nanti seperti apa, tapi kami harus break dulu karena operator sudah ngelirik ke saya untuk break dulu Mbak, begitu ya. Kita akan break lagi dan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Up Radio. Up Corner.
Baik, Upmania, kita masih lanjutkan perbincangan hari ini bersama dengan BRT Trans Semarang. Dan Pak Hendrik masih setia bersama kita untuk memberikan semua jawaban-jawaban dari Upmania yang bertanya tentang Trans Semarang di 2021 ini seperti apa dan harapannya juga ya Pak Hendrik ya. Nah Pak, tadi Santi sedikit menyentil soal feeder ya. Karena kalau soal bis itu kan besar armadanya, sehingga untuk membatasi jumlah penumpang, kemudian dengan aturan dan regulasi-regulasi yang baru ini cukup bisa teratasi. Nah kalau feeder sendiri seperti apa perlakuannya saat pandemi ini Pak? Untuk pada dasarnya untuk feeder kan sama dengan bis-bis BRT lainnya, karena sistemnya masih di bawah kami. Jadi untuk protokol kesehatannya karena kursi feeder tidak bisa diambil satu persatu, maka di kursi feeder tersebut kita kasih tanda silang agar tidak diduduki. Jadi feeder total penumpang 20 sekarang menjadi 10 gitu Bu. Oh, yang tadinya 20 menjadi 10 ya Pak ya. Ya, sama. Dan itu cukup tertib juga ya Pak? Karena feeder ini dari dalam rumah, jadi sebagai pengumuman penumpangnya lumayan tertib itu. Tidak harus sampai di berjebol-jebol kayak di halte transit. Oh iya. Ini karena dia menjemput bola ya Pak ya ke tempat masing-masing, sehingga orang-orang yang memang dilewati oleh feeder ini merasa bahwa cukuplah di rumah aja nunggu feeder. Kayak ini ya jemputan ya Pak ya. Jemput anak sekolah ya. Iya betul. Baik, ini sudah ada pertanyaan lagi yang melalui WhatsApp dan Instagram Live. Sebetulnya ada juga pertanyaan banyak, jadi bingung mana yang mau dijawab dulu. Pak Hendik, di jalan sekitar halte relokasi Pasar Johar rusak, Bapak lapor. Bikin naik bus rasa naik kapal nih Pak, dari Ika. Oh iya. Relokasi Pasar Johar berarti di Gajah ya? Di Supriyadi. Masjid Agung ya. Di dalam ya. Terima kasih atas infonya. Segera akan kami tindak lanjuti sehingga pengguna jasa menjadi nyaman kembali. Iya. Dan ini memang harus dengan PU juga ya Pak itu, karena jalan atau seperti apa? Untuk di kondisi haltenya, kalau halte masih tanggung jawab kita. Kalau untuk di jalannya itu tanggung jawab dari dinas-dinas terkait. Jadi mungkin nanti kita akan teruskan kepada dinas-dinas terkait. Nanti dari tim kami akan segera menindaklanjuti. Baik, terima kasih Mbak Ika untuk masukannya ya. Dan ini juga penting sekali untuk semua masyarakat agar Trans Semarang juga bisa memberikan layanan yang maksimal. Masukan-masukan dari Anda ini penting juga. Ada Pak nomor berapa yang bisa dipublish untuk masukan, kemudian juga keluhan ya? Untuk lebih baik lagi Trans Semarang melayani Anda. Paling gampang tadi di IG kami di @transsemarang. Terus untuk di WA kami ada 08 11 288 447 itu WA. Terus kami juga mempunyai Twitter juga, Facebook juga. Mungkin kedepannya akan kami kembangkan ke layanan messenger lainnya. Oke. Jadi silakan saja ya, Anda bisa optimalkan itu. Juga ada di hotline kami 15.094. 15.094. 15.094. Ya. Oke, gampang ya, 15.094 itu ada hotline 24 jam. Enggak, sampai jam layanan. Sampai jam layanan saja. Pak Hendrik bingung. Udah siap 24 jam ya. Belum. kayak UGD aja ya Pak ya. Oke. Baik, Afra ini lewat Instagram. Pak, saya naik BRT, cuma disediakan hand sanitizer aja, tapi tidak dicek suhunya Pak. Mohon perhatiannya ya Pak. Siap. Untuk sementara kami menyediakan beberapa masker di titik-titik alter tertentu. Jadi ada kadang masih ada pengguna jasa yang lupa membawa masker. Jadi tapi masker tersebut jumlahnya terbatas. Jadi tetap kami sediakan. Untuk hand sanitizer juga sediakan, tapi untuk termogan kami akan berupaya segera melengkapi karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Pak, kartu BRT apa ada expirednya Pak? Untuk sementara ini belum ada, belum kami berlakukan juga. Jadi masih bebas ya, artinya bebas, begitu mendapatkan
masih bisa dipakai Masih selama-lamanya. bisa pakai. Yang penting ada pulsanya kalau Iya betul Pak. Iya Pak. Nanti bisa diturunkan di jalan kalau nggak ada. Jadi top up-nya jangan lupa ya. top up-nya di Balai Kota sama Simpang 5 ya. Oke. Tetap. Ada di situ juga ya. Jadi tempat mendapatkan top up-nya juga hanya di situ ya, di Semarang ini ya. Baik, ini ada FDTSM. Betul ya. Halo Trans Semarang, mau saran dong, informasi rute ditambah di dalam armada. Informasi rute Trans Semarang masih belum terpublish dengan baik ini. Ya gitu, ketawa Pak. WK. Ini lewat Instagram live Pak. Siap. Terima kasih. Rute kita sudah kita sediakan di IG kami. Juga dulu pernah kita sediakan di beberapa titik halte, tapi hilang. Tangan jahil. Oke. Terus mungkin kedepannya juga akan kita wujudkan mungkin di dalam bentuk yang lain juga nanti kita akan persiapkan. Kalau di tiketnya nggak ada ya Pak ya? Tiketnya karena kecil. Terlalu itu kadang-kadang juga nggak dibaca, dibuang aja. Betul, gitu ya Pak ya. Yang lebih baik memang melihat Instagram Live ya, kemudian sosial medianya dari Trans Semarang sehingga itu terlihat lebih jelas ya, sehingga teman-teman juga tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian bagaimana mendapatkan kartu BRT? Tadi sudah disampaikan, bisa langsung datang saja ke halte di Simpang 5 dan Balai Kota. Ya. Free, hanya langsung dapat tiket itu seharga 35.000 dapat isinya. Itu pulsanya itu ya Pak? 35.000 juga. Beli pulsa dapat kartu. Beli pulsa dapat kartu. Beli kartu dapat pulsa gitu ya. 35.000 sama saja ya Pak ya. Terus tambahan tadi untuk melihat rute juga bisa dilihat juga di aplikasi Trans Semarang. Oh iya. Itu yang juga bagus. Sudah bisa mau kemana, tujuan mana tersebut, di aplikasi tersebut sudah menunjukkan mau naik koridor berapa gitu. Oh iya. Dan itu bisnya sampai di mana juga bisa tahu ya Pak? Bisa. Oke, jadi sangat lengkap sekali di situ aplikasi Trans Semarang ya? Iya, aplikasi Trans Semarang. Bagaimana? Berapa minimal top up-nya Pak dari Lina? Top up minimal. Top up minimal 10 kali transaksi, berarti 3.500, 35.000. 35.000 seperti harga awal tadi ya Pak ya. Oke, dan Galuh sekarang Pak, mohon diinfokan lagi untuk perubahan rute salam PPKM ini selama PPKM ini, terima kasih. Ya, di IG kami selalu menginfokan hal-hal baru, bahkan di satu hari itu kita ada beberapa pengalihan rute, tetap kita informasikan di yang paling lengkap di IG kita sih. Karena untuk menunggu di media cetak ataupun di web-web yang lain kita juga harus menunggu juga. Yang paling cepat memang di IG. Dari IG-nya Trans Semarang ya, itu sudah selalu update. Dan silahkan saja, apalagi Anda yang selalu menggunakan Trans Semarang ini harus paham Pak ya. Tahu-tahu nunggu, nggak tahunya udah perolehan rute kan, karena memang kondisi yang seperti ini unpredictable juga. Kemudian salah satu menunggu lama itu di jalan itu juga sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Betul, ya Pak ada Hendrik, kemacetan ya? Atau ada kejadian di jalan sehingga ada penutupan atau kemacetan itu bisa juga mempengaruhi. Jadi ada pengalihan jalur atau memang menunggu kemacetan tersebut terurai. Baik, Pak Hendrik, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat ini dan juga apa rencana yang dilakukan oleh Trans Semarang di sepanjang 2021 dan next agenda ke depan lebih jauh, Pak? Untuk para pengguna jasa Trans Semarang, mari jaga protokol kesehatan, tetap mematuhi sehingga Trans Semarang menjadi armada transportasi yang aman, nyaman, dan juga sehat. Jadi Trans Semarang membutuhkan dukungan-dukungan dari para pengguna jasa maupun masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut. Terus untuk kedepannya Trans Semarang kami berharap bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Terus ada penambahan rute baru maupun ada jalur-jalur khusus untuk Trans Semarang agar Trans Semarang lebih aman lagi, lebih tepat waktu lagi. Jadi tidak akan mengganggu pengguna jalan lainnya. Oke, baik. Dan tentu saja
diharapkan ya Anda memiliki kesadaran bersama mata rantai COVID-19 ini harus bersama-sama ya Pak ya. Harus bersama-sama. Dari pihak-pihak manapun, dari pemerintah dan pihak apapun yang menyediakan, kalau kita tidak ada awareness, nothing bisa itu terwujud untuk bisa berhenti COVID-19. Pak Hendrik, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Mbak Santi, Apmania. Lama mikir juga. Sukses selalu ya Pak. Amin. Sukses juga buat Up Radio dan juga Apmania. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan segera berakhir pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, tetap menggunakan masker, social distancing, dan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan juga air mengalir. Pak Hendrik, selamat beraktivitas kembali. Dan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi tentang Trans Semarang Pak ya, untuk bisa memberikan update kepada masyarakat Semarang. Siap, terima kasih. Siap diundang kembali untuk mengisi acara-acara di Up Radio. Oke, terima kasih sudah memberikan program yang bervalue untuk Up Radio. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung tentu saja melalui WhatsApp, Instagram Live, dan juga YouTube Live. Saya Santi Rosalia, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.